hati-hati sama Asyong. Loh kenapa? Ulo, dia itu ular. Loh, gitu loh. Hati-hati. Loh kenapa? Loh kamu kan kelinci. Ayo disapa dulu kanan kirinya, katakan tahun baru, harapan baru. Iya. Iya, harapan baru itu berarti kita harus punya semangat yang baru. Ya, new year, new me atau new spirit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5 hari yang lalu saya terima video. Ya, video singkat. Dalam video itu ada bapak-bapak datang ke sebuah restoran, dia bawa handphone, kemudian dia merekam. Dia tanya, ada mbak-mbak satu, dia tanya gini, "Mbak ini pegawainya sini ya?" Sambil bawa handphone gini kan, direkam. Kira-kira begitu ya, harusnya bawa gini ya. Kalau dikantongin enggak bisa tahu gitu. "Oh iya Pak, gini. Mbak tahu? Antriannya itu ya, panjang. Kenapa kok kasirnya hanya 2? Mbaknya cuma, "Loh iya Pak, memang kasirnya 2. Jadi memang benar ya, ini disengaja kasirnya cuma 2. "Loh enggak Pak, ini memang kasirnya 2. Yang satu kasir untuk online, jadi ada ya kan kita tahu ya, ada GoFood, ada GrabFood dan sebagainya, ada Shopee Food, itu untuk melayani khusus itu. Yang satunya ini memang untuk customer yang makan di tempat." "Loh Mbak, ini ya, saya antri itu sudah 3 jam. Kenapa kok kasirnya nggak ditambah?" Dia sambil marah-marah. Terus mbaknya bilang, "Loh ya memang kita kasirnya cuma 2 Pak. Satunya memang untuk yang online, satunya untuk yang onsite." Wah, semakin meluap kemarahannya bapak ini. "Mbak tahu? Mbak sudah pernah makan enggak di restoran yang lain?" Loh, saya mendengar lucu juga ya. Ini mbaknya kok suruh makan di restoran lain. Loh, itu ya lihat ya. Saya enggak sebutin nama ya Bapak Ibu ya, karena enggak disponsori. Restoran yang di situ daerah Maijen Sungkono yang besar. Terus yang ada di daerah Manyar Kertoajo yang huruf depannya M. Nah, mulai berpikir Bapak Ibu ya, nanti makan apa gitu. Mbak tahu makan di sana enggak? Di situ tuh ya, lancar kasirnya. Mbaknya cuman bela, "Loh iya Pak, di situ kan enggak seramai di kita." Oh, pinter juga ya. Terus datang lagi bapak yang satunya, bapak satunya datang, "Bu ya, kalau dikasih tahu itu jangan dibantah terus. Kita ini lihatin toh Mbak, antrian itu mengular sampai belakang. Kita ini mau makan customer." Terus yang bapak yang bawa handphone tadi mulai, "Mbak ini manajernya kan? Suruh atasanmu buka kasir satu lagi." Lalu mbaknya ini karena mungkin gugup dan sebagainya, ada yang mendampingi supervisornya. Terus mereka akhirnya diem aja, cuman angguk. Kita ini customer, jangan memperlakukan customer seperti itu. Marah dia. Ya, sampaikan pada bosmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat kita, kenapa kok customer ini marah? Karena lapar. Nah, kalau lapar, logika kita ini sudah tidak berjalan. Dan dia kenapa kok membandingkan? Karena yang di sana lebih cepat. Ketika dia datang di restoran itu, pelayanannya kok lama, dia membandingkan dengan restoran yang lain. Ternyata kenyataan tidak seindah yang diharapkan. Kenapa kok ada orang putus asa? Ya karena kenyataannya nggak sesuai harapan. Tahun-tahun kemarin ada berita, ada anak yang bunuh diri, padahal sudah disekolahkan di luar negeri. Pulang-pulang ke Indonesia, bicara keluarga, makan bareng keluarga, tiba-tiba anak ini hilang. Tahu-tahu ditemukan tewas, dia terjun dari mall. Karena apa? Karena harapan orang tuanya ini tidak sesuai dengan kenyataan anak ini. Kamu itu sudah disekolahkan di luar negeri, nggak dapat kerjaan, pulang-pulang terus kamu mau kerja apa? Anaknya stres karena ditekan terus sama orang tuanya. Kenapa kok seringkali kita bisa bertengkar? Walaupun itu teman baik, kita bisa bertengkar loh. Kenapa? Ya karena ternyata harapan kita sama orang ini nggak sesuai sama
kenyataan orang ini tidak sesuai sama yang kita harapkan. Loh, enggak nyangka ya, ternyata dia bisa berbuat seperti itu. Enggak sesuai dengan harapan kita. Kenapa kok ada keluarga Kristen yang bisa bercerai walaupun nikahnya sudah lama? Ya karena tadi itu, ketika jadi suami istri mulai, loh kok baru kelihatan sekarang jeleknya? Aduh, dulu ya kalau mau naik mobil dibukakan pintunya, sekarang buka sendiri, ya kan? Dulu kalau shopping, wah ditemanin, cari baju, cari make up, ditemanin. Sekarang ya tetap digandeng sih Bapak Ibu, karena kalau nggak digandeng lepas belanja. Sudah beda, karena apa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sadarkah kita kalau kita ini punya pengharapan yang berlimpah-limpah, maka sebenarnya nggak akan ada pertengkaran tadi loh. Kalau harapan kita ini selalu berlimpah-limpah, maka kita ini sulit untuk menjadi egois. Kalau harapan kita ini selalu berlimpah-limpah, maka kita akan mudah untuk menghargai istri. Kalau kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah, akan mudah kita untuk menghargai suami. Kalau pengharapan kita berlimpah-limpah, akan mudah bagi kita untuk menghargai anak kita. Pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Coba katakan sama-sama 2, 3. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita baca sama-sama ya. Di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang percaya katakan amin. Yang keras dong, yang percaya katakan amin. Yes. Apa sih berlimpah-limpah itu? Berlimpah-limpah itu Bapak Ibu sangat banyak. Artinya itu sangat banyak, berlebih-lebih. Kalau barang cair berlimpah-limpah itu tumpah keluar. Kalau kita isi botol, isi gelas dengan air yang banyak sampai meluber tumpah keluar, itu namanya berlimpah-limpah. Arti yang kedua, berlimpah-limpah itu adalah sumber daya yang melebihi jumlah yang dibutuhkan. Ya, sumber daya yang melebihi jumlah yang dibutuhkan. Contoh supaya kita sama-sama lebih mengerti, bisnis air pegunungan atau bisnis air mineral. Kalau kita mau membangun pabrik air mineral di pegunungan, maka yang pertama dicari adalah apa? Sumber mata airnya. Itu bisa keliling itu seluruh pegunungan, dicari sumber mata air yang berlimpah. Karena kalau sampai sumber mata air itu tidak berlimpah, kita investasi pabrik dengan sekian puluh M, sekian ratus M, itu rugi, itu berlimpah-limpah. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu permohonan dengan keinginan yang kuat akan sesuatu supaya terjadi. Ya. Jadi harapan itu permohonan dengan keinginan yang kuat akan sesuatu supaya terjadi. Contohnya, aku punya pengharapan mendapatkan omset yang lebih besar. Berarti kita mempunyai permohonan yang kuat, keinginan yang kuat, kita bisa mendapatkan omset yang besar. Demikian juga kalau kita sudah bosan dengan profesi yang ada, mau cari pekerjaan yang baru, maka kita punya pengharapan, Tuhan, saya mau mendapatkan pekerjaan yang baru. Artinya ada sebuah permohonan yang kuat, keinginan yang kuat supaya hal itu terjadi, supaya pekerjaan baru itu kita dapatkan. Itu pengharapan Bapak Ibu. Nah, pengharapan dalam Kristus itu berbeda artinya dengan pengharapan dunia. Pengharapan dalam Kristus itu tidak dibatasi oleh kenyataan. Pengharapan dalam Kristus tidak dibatasi oleh kenyataan. Tidak dibatasi dan tidak dipengaruhi oleh kenyataan dunia. Pengharapan dalam Kristus itu adalah permohonan dengan sukacita
dan keinginan. Nah, ini agak panjang sedikit, Bapak Ibu bisa foto. Silakan, yang difoto adalah deskripsinya ya, bukan saya yang difoto. Pengharapan dalam Kristus itu adalah permohonan dengan sukacita dan keinginan yang akan sesuatu supaya terjadi. Lihat ya, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai keyakinan bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan kekal. Itu pengharapannya dalam Kristus. Lihat, beda ya. Ini ya, ini pengharapan yang dunia, permohonan dengan keinginan yang kuat akan sesuatu supaya terjadi. Kalau pengharapan dalam Kristus, itu ada nilai sukacita, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi kita sudah yakin bahwa sudah mendapatkan keselamatan kekal. Itu pengharapan dalam Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu, berlimpah-limpah dalam pengharapan Kristus itu seperti apa? Permohonan, ini lihat ada kalimat yang saya garis bawahi, yang terus menerus, tidak seperti yang kita lihat di dunia. Begitu kenyataannya berbeda, habis permohonan kita. Kalau permohonan dalam Kristus itu ada terus menerusnya. Dan ada apa? Ada sukacitanya. Masih ada sukacitanya. Kalau pengharapan dunia, kita akan merasa kecewa. Tuhan, kemana Engkau? Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Kenapa kok omsetku nggak besar? Itu pengharapannya dunia. Mungkin kita akan berkata, sudah, aku nggak mau ke gereja lagi lah. Aku mau ngejar omset. Aku akan libur dari gereja. Gereja bisa online. Aku sambil buka toko bisa kok. Pengharapan kita akan semakin menipis. Tapi kalau kita punya pengharapan dalam Kristus, ceritanya beda. Walaupun kenyataannya sama, ceritanya bisa beda. Tadi apa? Ada terus menerus. Ada sukacita. Ketika pengharapan itu, ketika kenyataan itu tidak sesuai, aku tetap berharap. Beda, wajahnya sudah beda. Aku ada sukacita. Karena Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagiku. Amin. Itu berlimpah-limpah dalam pengharapan Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk mendapatkan berlimpah-limpah dalam pengharapan, itu ada prosesnya. Tidak instan. Ya, tidak bisa kita tiba-tiba memiliki kelimpahan dalam pengharapan seperti itu. Roma 15 ayat yang ke-13 ini tidak berdiri sendiri. Ya, ayat ini merupakan suatu hasil akhir dari runtutan proses di pasal-pasal sebelumnya. Bapak Ibu kalau mau membaca Roma dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, itu benar-benar cerita nyata di kehidupan dunia. Rasul Paulus tidak berkata tiba-tiba kekuatan Roh Kudus akan membuat kamu berlimpah-limpah. Tetapi ada kewajiban atau proses yang perlu kita lakukan agar apa? Agar sinkron, agar kita itu bisa selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kemudian setelah itu, baru finishingnya Roh Kudus itu menguatkan kita, menguatkan saudara dan saya supaya kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita akan belajar proses yang pertama. Proses yang pertama adalah kita ini harus mengubah sikap hati. Mengapa kok kita harus mengubah sikap hati? Kita baca Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 1 ayat 22 sampai 32, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi karena dosa itu telah merusak gambar diri manusia. Manusia yang diciptakan tadinya menurut rupa dan gambar Allah menjadi rusak itu karena dosa. Tadinya yang kita utuh, kehidupan kita, kemudian karena kita ada dosa, maka gambar kita ini rusak. Dengan rusaknya gambar kita ini, maka hati kita ini kecenderungannya apa? Melawan kehendaknya Tuhan. Manusia yang tadinya memiliki hati yang selaras, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bisa bertatap muka, bisa satu habitat dengan Tuhan, karena dosa, rusaklah manusia. Buktinya apa? Alkitab ini luar biasa. Bapak Ibu baca Alkitab secara menyeluruh. Kita lihat ya, Roma 1 ayat 22 sampai 32. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, stop dulu Bapak Ibu.
Saya kalau baca ayat ini teringat, kita tuh seringkali dalam kehidupan sering menyamakan sifat kita ini dengan binatang. Kok percaya banget tuh sifat kita sama seperti binatang? Oh hati-hati loh, kamu sama si Asyong. Maaf Bapak Ibu, ada yang namanya Asyong enggak? Ini nama loh ya, nama buatan. Hati-hati sama Asyong. Loh kenapa? Ulo. Dia itu ular. Loh, gitu loh. Hati-hati. Loh kenapa? Loh kamu kan kelinci. Loh kok mau? Loh kita tuh kok mau disama-samakan? Disamakan dengan tikus, disamakan dengan kerbau, macan, kelinci, naga, ular, apalagi Bapak Ibu? Singa, terus monyet, lalu kuda, kemudian hafal semua Bapak Ibu nih. Bahaya juga ini ya. Perlu ikut TC ini. Supaya dihafalkan kebenaran firman Tuhan ya, bukan 12 binatang itu. Kita itu sudah diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Jangan sampai kita ini loh kok mau dirusak sih. Loh itu kan jebakannya iblis. Kita ini diciptakan itu untuk menguasai binatang-binatang itu. Bukan untuk menjadi sama seperti binatang. Lihat ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat berikutnya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa Bapak Ibu? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Loh kok mau kita disamakan sama ular? Kok mau kita disamakan sama naga? Kok mau kita disamakan sama kuda? Loh kita ini derajatnya itu lebih tinggi dari mereka. Berarti kalau Bapak Ibu mau disamakan, itu Bapak Ibu sudah sampai dalam jebakannya iblis. Ini yang membuat kita tidak bisa punya pengharapan yang lebih. Kenapa kok kita tidak bisa punya pengharapan? Karena hati kita ini masih terpaut pada hal-hal seperti ini. Aku bukan bukan hewan yang hokinya dari kelinci air. Bahaya ini. Aku tidak bisa buka bisnis terlalu besar. Karena apa? Aku tidak cocok. Loh ini loh Bapak Ibu. Ini yang membatasi kita punya pengharapan yang berlimpah. Oleh sebab itu, hati kita ini harus dirubah. Wadah hati kita ini harus dirubah. Jangan sampai hati kita itu terus seperti pengharapannya dunia. Sikap kita ini ya seringkali melawan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kita itu sebenarnya harusnya utuh, bagus, kuat, tubuhnya kuat. Tapi karena dosa, terus kita percaya dari hal-hal yang tidak enak, ya toh, dari kelinci, dari kuda, babi, singa, macan, kera, maka kehidupan kita itu seperti plastik ini loh. Kalau kena senggol sedikit sama temannya, jadinya robek. Nanti istri ngomong keras sedikit, sakit hati. Nanti teman agak jengkel sedikit, mungkin ditelepon biasanya bisa, kemudian ditelepon sekarang tidak bisa. Ngomongannya apa? Oh awas kon yo lali mbek aku yo. Lihat, kehidupan kita tuh jadi seperti ini. Kalau kita seperti ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa punya pengharapan yang berlimpah? Itu sebabnya pagi ini poin pertama, yuk kita rubah. Kehidupan kita tuh kita rubah supaya apa? Supaya kita kembali ke gambarnya Allah. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya kita kan tidak bisa menghilangkan toh yang namanya orang-orang yang menjengkelkan, bukan? Bapak Ibu bisa menghilangkan orang yang menjengkelkan? Tidak bisa. Seperti hidupan ini, bodinya sudah bagus, sudah bukan plastik kresek, tetapi apa? Dalamnya masih ada benda tajamnya, kerikil, masih ada sakit hati, masih ada iri hati. Mengubah itu, kita harus mengeluarkan ini. Dibuang, jangan disimpan, dibuang di tong sampah. Buang. Jangan kita tuh terus mau nyimpan dengki, mau nyimpan iri, sakit hati sama istri, ya kan? Istri sakit hati sama suami. Buang. Buang.
dibuang. Sakit hatinya dibuang. Itu mengubah. Jangan cuman kemasannya aja. Bapak Ibu ngaku Kristen tapi masih suka ngomel-ngomel. Rubah, isinya dirubah juga. Kita masuk ke berikutnya. Bagaimana mengubah sikap hati? Ya kita harus mati bagi dosa dan hidup untuk Kristus. Buang segala kecewaan, buang segala marahan, buang segala iri hati, hiduplah untuk Kristus. Kita baca ya, Roma 6 ayat 1 sampai yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita lanjut ya, ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mengubah sikap hati itu bukan hanya wadahnya, tetapi isinya juga dirubah. Proses yang kedua yaitu kita harus menjalankan kebenaran firman Tuhan. Datang ke ibadah, jangan terlambat. Setelah isinya dirubah, dikosongkan, Bapak Ibu harus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu seperti tanah yang gembur. Benih kita nggak akan bisa tumbuh kalau kita itu masih punya sampah tadi. Bapak Ibu harus isi kehidupannya Bapak Ibu itu dengan tanah yang gembur. Dengarkan firman Tuhan, ya, berdoa. Sini ada yang rajin baca Bible Club. Itu sama seperti kita tuh menyediakan tanah yang gembur. Nah, kalau sudah kita punya tanah yang gembur, benih kita itu nanti akan siap ditanam. Bapak Ibu ada juga bercocok tanam? Saya bawa benih nih. Ada yang bisa kelihatan benihnya? Tada! Nah ini saya besarkan ya, supaya kita bisa mengerti. Benih ini harus tertanam di dalam my life. Tanam. Kita harus saling mengingatkan, harus bisa menetapkan kasih kita. Kasih itu enggak harus pada orang yang dekat, tetapi kasih Tuhan itu, kasih itu seperti kita itu mengasihi diri kita sendiri. Kita harus bisa menerapkan kasih kepada semua orang, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Selain itu kita itu harus menjadi teladan. Namanya orang Kristen kok suka masih mut-mutan, katanya sudah terima Yesus kok masih suka ngomel. Ayo jadilah teladan. Mengisi wadah dengan kebenaran firman Tuhan itu menyediakan tanah yang subur bagi masa depan Anda. Semakin banyak kita mengisi kehidupan kita dengan tanah yang subur, benih kita itu akan semakin bertumbuh. Benih pengharapan kita itu akan semakin bertumbuh. Kalau kita jatuh cinta, kita kan senang tuh baca WA. Kalau dulu pakai surat cinta. Nah kalau kita dikatakan kalau kita ini mengasihi Tuhan, ya kita harus bisa baca Happy Bible Club itu surat cintanya Tuhan pada kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, ya baca dari Alkitab juga. Karena apa? Karena di Alkitab itu diajarkan bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan itu semua. Berdoa, itu wujud kasih kita juga kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan, aku mengucapkan syukur untuk berkat-Mu. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Itu wujud kita cintanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku doakan mertuaku, ya kan? Aku doakan menantuku supaya dia rajin ke gereja, supaya dia menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk temanku supaya apa? Supaya dia tidak sombong lagi. Nah, itu wujud kasih kita kepada sesama. Poin yang terakhir, kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Kita baca Roma 15 ayat yang ke-13.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh apa Bapak Ibu? Kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus itu bisa memberikan kekuatan pada kita. Kalau kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, kita sudah menjalankan, mengosongkan kehidupan kita, yang membenahi, mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita punya waktu doa dengan sungguh-sungguh, maka kita nggak usah khawatir. Roh Kudus itu yang akan menumbuhkan benih pengharapan itu. Roh Kuduslah yang akan membuat tumbuhan pengharapan itu bertumbuh lebat. Dia yang akan menumbuhkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tadi kan sudah ditanam toh benihnya di tanah yang subur. Nah, dia akan tumbuh sendiri. Siapa yang menumbuhkan? Bukan kekuatannya kita. Yang menumbuhkan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menumbuhkan. Roh Kudus yang akan menumbuhkan. Tepuk tangan dulu untuk Roh Kudus. Apakah berarti kalau sudah Roh Kudus menumbuhkan, kemudian terus kita bisa santai-santai? Oh, nggak akan ada halangan, nggak akan ada orang yang mencaci, nggak akan ada orang yang iri, nggak ada orang yang menghantam kita? Tidak. Tetap ada. Ingat tadi ya, pengharapan dalam Kristus itu ada terus-menerus dan ada sukacita. Mungkin teman kita tetap jengkel, ya kan? Mengganggu. Dia berusaha untuk merobohkan pengharapan itu. Ada teman-teman yang berusaha untuk membuat kita tuh, aduh, ya, kita disakiti, ya kan, kita disiksa, tetap ada. Mungkin kita dicongkir balik kan, ya faktanya dibalik-balik. Tetapi ingat, kita punya siapa? Punya siapa? Punya Roh Kudus. Kita mungkin saat itu bisa menangis Bapak Ibu, bisa menangis, Tuhan, aku sudah rajin, tapi kenapa kok seperti ini? Roh Kudus itu yang akan membantu kita. Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita kembali. Tugas kita itu bukan untuk pusing dengan kekuatan kita. Roh Kudus itu yang akan kembali untuk menguatkan. Dia akan mengeluarkan segala bentuk kekesalan kita, ya, kekecewaan kita. Ditata ulang. Itu kehebatannya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya bisa mengembalikan pengharapan kita, tetapi Roh Kudus itu bisa melindungi kita lagi loh. Bisa datang godaan lagi. Namanya manusia itu bisa begitu Bapak Ibu. Tetapi lihat, kalau kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia akan melindungi kita, amin. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus akan melindungi kita? Amin. Dia akan melindungi pengharapan kita. Itu sebabnya pengharapan kita ini akan terus ada, pengharapan kita ini akan terus berlimpah-limpah. Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita, menumbuhkan pengharapan kita. Kalau Roh Kudus sudah ada, pengharapan kita itu akan berlimpah-limpah. Amin. Kalau Rasul Paulus bisa mendapatkan pengharapan yang berlimpah-limpah, kita juga bisa. Tuhan kita sama. Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau Rasul Paulus dalam kenyataan pelayanannya, dia mengalami berbagai banyak penderitaan, berbagai banyak derita, tetapi Rasul Paulus bisa mengatakan, Roma 15 ayat yang 18, ayat yang terakhir. Lihat, resapi ini Bapak Ibu. Roma 15 ayat yang ke-18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain pada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Lihat, Paulus maju terus, karena apa? Karena pengharapannya berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama berdiri. Kalau pagi ini kita datang dengan permasalahan yang menurut pikiran kita tidak ada jalan keluar, Tuhan, pengharapanku sudah habis, temanku sudah meninggalkan,
Mungkin pasangan hidupku juga sudah mengkhianati. Aku ke gereja, pelayan Tuhannya juga menjengkelkan. Aku mau lari ke siapa Tuhan? Ingat, ubah wadah sikap hati kita. Kosongkan kekecewaan itu, buang. Datang pada Tuhan. Rendahkan hati kita. Baca firman Tuhan. Cari waktu berdoa. Kasih Tuhan. Layani Dia. Dan percaya ketika kita melakukan semuanya itu, pengharapan kita itu akan berlimpah-limpah.